Salam damai Kristus bagi kita semua, kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita juga akan have fun bersama salah seorang ustadz. Kalau saya tidak salah ini namanya Ustadz Haikal, kalau saya tidak salah. Iya, betul kan? Karena di sini tidak ada namanya. Nah, di sini Ustadz ini berceramah di hadapan jemaahnya. Mungkin ini dalam masjid. Sejarah agama Kristen yang sebenarnya, judul dari video ini. Sejarah agama Kristen yang sebenarnya, bukan dari Allah, tapi buatan manusia. Bukan dari Allah, tapi buatan manusia. Jadi kita hari ini akan have fun dengan video beliau. Kita akan tertawa bersama-sama. Kita akan membongkar kegoblokan dan keidiotan beliau dalam memahami kekristenan. Dan kita akan expose kita akan tunjukkan kepada saudara-saudara muslim bahwa pemuka agama seperti ini tidak layak dihormati di dalam Islam, bahkan bisa jadi bukan di dalam Islam saja tetapi di dalam dunia ini, karena mereka telah mengkhianati sejarah. Oke, mari kita simak videonya dulu. Tahun 325, tahun 400, tahun 500, tahun sebentar 411 ada satu kejadian di mana mereka sekelompok orang tidak suka dengan ajaran yang baru ini. Karena tahun 325 adalah tahun di mana Yesus diangkat sebagai Tuhan. The first Council of Nicaea. Konsili Nisea pertama tahun 325 setelah Masehi, itu the council that created Jesus Christus. Yaitu sebuah muktamar yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Kita pause dulu. Saya tidak perlu menjelaskan hal ini lagi. Dan saya hanya ingin menanggapinya seperti ini. Bagi saudara-saudaraku muslim yang masih mempermasalahkan Konsili Nisea pada tahun 325 dengan berpandangan bahwa Konsili Nisea itu adalah konsili di mana orang-orang Kristen mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Saya rasa saudara-saudara muslim yang selalu mengangkat isu ini, saya rasa mereka itu memiliki IQ di bawah rata-rata. Bisa jadi mereka itu idiot yang tidak terselamatkan. Karena sudah dijawab oleh banyak sekali apologet Kristen, sudah dijelaskan secara baik bahwa Konsili Nisea tahun 325 itu bukan konsili untuk menobatkan Yesus sebagai Tuhan. Tetapi Konsili Nisea tahun 325 itu adalah bentuk dari respon gereja terhadap pertikaian yang terjadi dengan para bidat Arianisme. Nah, saya berikan beberapa referensi untuk saudara-saudara muslim baca sendiri, karena supaya jangan kalian itu dibodohi oleh orang-orang seperti ini. Saya berikan beberapa referensi. Memang banyak para apologet Kristen sudah jelaskan di channel-channel mereka. Silakan kalian cari, ketik saja Konsili Nisea tahun 325, kata kuncinya itu. Nanti kalian akan lihat. Yang penting jangan nonton dari pihak Islam, karena kita tahu bahwa pihak Islam atau Muslim yang memaparkan tentang kekristenan itu tidak pernah jujur. Mereka itu selalu memutarbalikkan fakta, dan kita bisa buktikan itu. Saya juga bisa buktikan itu dengan bukti-bukti, dengan data-data yang akurat. Nah, saya berikan beberapa referensi kalau memang kalian tidak mau nonton channel-channel Kristen yang lain tentang topik ini, tentang topik Konsili Nisea ini. Saya berikan beberapa referensi, yaitu yang pertama mulai dari buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan, sejarah Kristen. Kalian bisa baca pada halamannya yang ke-20. Di situ sudah tertulis dengan jelas Konsili Nisea. Konsili Nisea itu di situ tertulis juga bahwa tidak ada dalam Konsili Nisea bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan pada konsili itu, tidak ada. Itu buku yang pertama. Nah, yang kedua kalian bisa baca di Runtut Pijar. Pada halamannya yang ke-23 kalian bisa baca di situ juga Konsili Nisea. Poinnya adalah Konsili Nisea hadir untuk sebagai respon terhadap bidat
kekristenan, bidat pada masa itu yaitu bidat Arianisme yang menyangkal ketuhanan Yesus Kristus dan menganggap bahwa Yesus Kristus hanya manusia biasa yang memiliki sifat ilahi. Jadi untuk klaim ini kalau misalnya masih ada muslim yang mengangkatnya, ya saya bisa pastikan bahwa muslim itu adalah orang yang paling idiot dalam memahami sejarah. Orang yang tidak jujur dalam memahami sejarah, dan memang kita tidak perlu heran dengan orang-orang seperti itu karena memang Tuhan mereka juga adalah seorang penipu terbaik. Jadi dari penipu maka lahirlah juga para penipu. Seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjut. Saya skip beberapa detik karena ini agak lama. Oh, sudah. Sebagian orang yang masih punya pikiran berkata, kalau Yesus, kalau Tuhan baru ada tahun 325, maka siapa Tuhannya pada waktu tahun 100? Bahkan mundur, siapa Tuhannya Abraham? Maka mereka mengajukan protes. Aduh. Terjadilah muktamar kedua. Ya. Mereka protes, jadilah Protestan. Idiot. Tahun 411. Oke, kita pause lagi. Sekelompok umat Kristen protes kalau Tuhan baru ada di tahun 325, maka siapa Tuhan pada tahun 100? Saya tidak tahu, dari awal video saya tidak tahu beliau ini menggunakan referensi dari mana untuk membuat klaim-klaim seperti ini, untuk membuat kajian seperti ini. Tidak pernah ada dalam sejarah bahwa umat Kristen protes karena Tuhan baru ada pada tahun 325. Lalu siapa Tuhan pada tahun 100? Tidak pernah ada. Lalu Kristen Protestan itu tidak muncul pada tahun 411 atau pada abad keempat. Tetapi Kristen Protestan itu baru ada pada abad ke-16 sebagai respon terhadap gereja pada masa itu. Respon reformasi para reformator terhadap gereja pada masa itu yang dinilai bobrok kerohaniawannya. Dan saya berikan beberapa sumber referensi, saya tidak perlu jelaskan lagi karena sudah banyak sekali saudara-saudara kita, para apologet Kristen yang menjelaskan tentang Kristen Protestan ini. Namun jika saudara-saudara muslim juga masih belum puas atau masih pengen melihat sumber yang otentik, saya berikan beberapa sumber untuk kalian baca. Misalnya di dalam buku, kalian boleh baca di dalam Sejarah Pemikiran Reformasi. Buku Sejarah Pemikiran Reformasi. Nah, buku ini sangat baik untuk membantu kalian memahami sejarah pemikiran reformasi. Sejarah pemikiran reformasi yang melahirkan gereja Protestan. Jadi untuk klaim bahwa Protestan itu muncul pada tahun 411 atau abad keempat itu adalah klaim yang idiot, klaim yang lahir dari pemikiran yang idiot, dari orang-orang yang suka mengkhianati sejarah. Oke? Jadi tidak ada itu sejarah bahwa orang Protestan protes pada tahun Tuhan baru ada tahun 325, maka di situ lahirlah gereja Protestan pada abad ke-411. Itu tidak ada sama sekali. Dan kalian boleh membaca buku Sejarah Pemikiran Reformasi untuk sumber yang bisa dikatakan dapat membantu kalian memahami pemikiran-pemikiran dari Protestan, gereja-gereja Protestan. Oke, kita lanjut. Kenapa Allah yang dituduh membuat agama-agama ini? Kenapa Allah yang dituduh? Pertanyaannya adalah kenapa Allah yang dituduh? Tidak pernah ada dalam kekristenan menuduh Allah yang membuat agama ini. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Allah lah yang membuat agama ini. Dan bahkan jika yang dimaksudkan adalah Tuhan dalam Al-Quran, yaitu Allah ini, itu bukanlah Tuhan di dalam Alkitab. Sehingga
Ustadz ini telah menghancurkan seluruh seluruh pemberitaan Al-Quran sendiri. Allah di dalam Alkitab itu, Allah dalam Al-Quran itu berbeda dengan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Oke? Bahkan Tuhan di dalam Alkitab tidak datang untuk membuat agama, tidak menciptakan manusia untuk membuat agama. Mari kita lanjut. Ini sejarah, tak bisa dipungkiri sejarah. Tanya kepada mereka yang Nasrani apa yang terjadi tahun 325. Itulah Konsili Nisea mengangkat Isa sebagai Tuhan. Sudah saya jawab di awal tadi bahwa Konsili Nisea Konsili Nisea bukanlah konsili di mana mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Itu hanya orang-orang idiot yang mempercayai hal itu dan mengulang-ulang hal yang sama. Apa yang terjadi tahun 411? Itulah pembentukan Protestan. Kenapa? Dia nggak setuju Isa sebagai Tuhan, tapi dia mengatakan Isa itu anak Tuhan. Protestan juga mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau Isa yang dimaksudkan dalam Al-Quran, memang kekristenan tidak ada yang menganggap bahwa Isa dalam Al-Quran. Mungkin ada, tetapi tidak semua. Kalau kita lihat dari segi ciri-ciri di dalam Al-Quran dengan di dalam Alkitab, Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran itu jauh berbeda dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Jadi jika yang dimaksudkan adalah Isa dalam Al-Quran, maka bisa dengan logis kita simpulkan bahwa kekristenan tidak menganggap Isa dalam Al-Quran sebagai Tuhan, karena Isa dalam Al-Quran adalah pribadi dongeng yang tidak bisa dibuktikan dengan fakta sejarah. Tetapi Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab adalah Tuhan. Oke, bisa lihat kan? Bisa lihat perbedaan ini kan? Cuman karena hal dalam konteks ini mereka menyamakan Isa dan Yesus, jadi ya kita tanggapi saja. Kalau memang kalian maksudkan bahwa Yesus Kristus dalam Alkitab, maka Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalian boleh lihat di dalam sejarah kekristenan, bahkan di sejarah pemikiran reformasi, buku yang tadi itu tidak pernah membahas persoalan Yesus itu Tuhan atau bukan, tidak pernah. Mereka karena reformasi atau pemikiran reformasi atau orang-orang Protestan sendiri percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Oke? Jadi saudara-saudara Muslim, kalian jangan salah memahami iman Kristen. Saya tahu bahwa Allah juga salah memahami iman Kristen. Misalnya seperti Allah menganggap bahwa Kristen itu menyembah 3 Tuhan, yaitu Maryam, Isa, dengan Allah. Itu kan pikiran idiot. Oke, mari kita lanjut. Tuhan punya anak, Isa. Ketika Isa nikah dengan Maria Magdalena dan mempunyai anak, berarti Tuhan punya cucu. Dan Maria menjadi mantunya Tuhan. Ketika Maria menikah lagi, berarti Tuhan punya besan. Ribet kan? Ribet. Besannya Tuhan. Ketika Maria punya adik, iparnya Tuhan. Tuhan punya ipar, Tuhan punya lain-lain, banyak sekali. Untuk ketiga ini, Allah laknat Yahudi yang mengatakan Uzair itu Tuhan, anak Tuhan dan sebagainya, dan bikin agama baru. Allah laknat dengan kata la'natullah alal yahud. Allah laknat mereka. Nasrani, Katolik yang mengatakan Isa itu Tuhan, Allah putuskan kafir. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir, mutlak kafir orang yang berkata Isa itu adalah Tuhan. Untuk Protestan yang mengatakan Isa itu Tuhan itu oknum ketiga Trinitas, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, juga Allah mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisus salis. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu 3 dari yang 3. Saya tidak heran kalau Allah itu bukan Tuhan di dalam Alkitab, karena pemahaman Allah dalam Al-Quran tentang kekristenan saja, tentang Yahudi saja, sudah jauh berbeda. Tidak mungkin dong Tuhan yang sama dalam Alkitab memahami iman orang Yahudi yang dia bina, memahami umat perjanjiannya, iman dari umat perjanjiannya itu salah.
Maka bisa disimpulkan dengan logis bahwa Allah dalam Al-Quran bukanlah Tuhan yang disembah oleh orang Israel atau oleh orang Yahudi atau yang disembah oleh orang Kristen. Tuhan yang ada di dalam Al-Quran itu berbeda dengan Tuhan dari Yahudi dan Kristen, Yahudi dan Nasrani. Intinya adalah Allah dalam Al-Quran tidak sama dengan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Itu. Jadi karena ketidaksamaan itu, makanya sebabnya Allah tidak paham tentang iman dari umat Yahudi dan dari umat Nasrani. Makanya Allah itu selalu salah memberikan memberikan bantahan terhadap umat Yahudi dan Nasrani. Kepada umat Nasrani, Allah bilang kalau kita menjadikan Isa dan Maria serta Allah sebagai 3 Tuhan. Itu kan goblok. Oke, kita lanjut. Ini udah fakta jelas, tiga-tiganya bukan dari Allah. Allah kafirkan mereka semua. Zaman Nabi Muhammad mereka semua disebut ahlul kitab. Dan surat Al-Bayyinah dengan tegas mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Tegas. Jadi bukan dari Tuhan. Nah, ini lengkap sekali ya, dari tahun ini masa pembakaran, masa kelahiran Nabi Yakub, lahir dari Rachel, istri Ishak, wafatnya Ibrahim, masa Nabi Yusuf dan seterusnya lengkap sekali, sampai Herodes naik tahta, Herodes ya membangun tembok, sampai awal mula gerakan Freemasonry, sampai Yesus diangkat sebagai Tuhan, Ratu Helena, dan kemudian akhirnya dunia gempar karena itu kelahiran Nabi Muhammad tahun berapa? 571. Waduh, 571 lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir dari seorang yang sangat mulia yang bernama Siti Aminah. Pada waktu itu dunia terjadi kehebohan karena malamnya purnama tapi terang seperti siang hari. Malam itu api Majusi padam. Malam itu terjadi gempa tapi tidak menghancurkan. Malam itu tenang suasana, masyarakat melihat ada cahaya besar sekali dan cahaya itu tiba di rumah Aminah. Sebentar, sebelum kita lanjut nonton videonya, saya agak merasa lucu karena dari pernyataan beliau tentang kelahiran Muhammad itu terkesan bahwa ingin menandingi kisah kelahiran Yesus Kristus, di mana terjadi kegemparan, malaikat datang memberitahukan kabar, mulai dari malaikat datang memberitahukan kabar gembira kepada Maria tentang dia mengandung, saat nanti Bunda Maria mengandung Yesus Kristus. Setelah itu pada saat kelahirannya, malaikat memberitahukan kabar ini juga kepada para gembala. Lalu ada orang-orang Majus yang datang dari timur. Kayak cerita dari beliau ini, dari Ustadz ini, seolah-olah terkesan ingin menandingi kisah Yesus Kristus, kisah kelahiran Yesus Kristus. Tapi mari kita lanjut dulu. Ternyata ketika orang menghampirinya, lahirlah dari Aminah seorang yang ditunggu oleh seluruh umat, seorang yang ditunggu. Kelahirannya membawa gembira semua malaikat, kelahirannya membawa gembira semua hewan. Nah, kalian sudah dengar? Kelahirannya membawa gembira semua malaikat. Nah, itu terkesan seperti ingin menandingi kelahiran Yesus Kristus, yang mana ketika dia lahir itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kedatangan malaikat, orang-orang Majus datang dari timur, cahaya bintang yang memberikan gambaran kepada mereka terjadi pada malam itu, malam kelahiran Yesus Kristus. Nah, beliau ini seolah-olah ingin menandingi peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Jadi beliau ingin supaya gambaran dari Muhammad bisa
bisa menandingi Yesus Kristus. Saya tidak tahu ini sumber yang beliau pakai ini dari mana. Tapi mari kita lanjut lagi. Kelahirannya ditunggu oleh seluruh makhluk. Kelahirannya Sebentar. Saya di dalam pada saat kelahiran Muhammad tidak pernah ada catatan sejarah yang menyatakan bahwa segala makhluk menunggu kelahiran Muhammad. Apakah Bapak ini ingin menandingi fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab tentang kelahiran Yesus? Saya menduga bahwa beliau ingin menandingi Yesus Kristus. Lanjut. membuat semua makhluk gembira. Beliau lahir dengan gigi yang sudah tumbuh dan sudah disunat. Abdul Muthalib Perasaan di dalam sejarah Islam tidak ada bukti bahwa Muhammad disunat. Coba mungkin ada saudara-saudara Muslim yang bisa memberikan bukti otentik di mana ayat Al-Quran atau mungkin hadis yang menceritakan kelahiran Muhammad langsung disunat, sudah disunat. Ingat, disunat ya, disunat. Lahir langsung disunat. Tertulis Muhammad disunat. Ayat Al-Quran yang mana? Untuk mencari kebenaran tentang apa yang kalian nyatakan. Jadi di mana ayat Al-Quran atau di mana hadis yang menuliskan bahwa Muhammad itu disunat? Oke? meluknya dan mengatakan, inilah yang menjadi rahmatan lil alamin. Inilah cucuku, inilah yang akan menjadi nabi akhir zaman. Maka Abdul Muthalib membawa Muhammad yang masih berumur hari ini, beberapa jam ini, tawaf di Ka'bah. Dan lisan Abdul Muthalib lah yang memberi nama beliau Ahmad. Kita baca yang ini. Kitab Injil dan Bimbel. Oke, terima kasih. Versi lama tahun 1963, Lembaga Alkitab Indonesia, tertulis Isa putra Maryam berkata akan lahir nabi terakhir yang bernama Ahmad. Tapi sekarang keterangan nama Ahmad ini diubah. Ini klaim kosong yang tidak pernah bisa dibuktikan oleh Islam. Tidak pernah bisa dibuktikan oleh Muslim. Coba, kalau memang ada tulisan seperti ini, mungkin Muslim bisa menunjukkan di dalam kitab apa dan ayat berapa. Jangan hanya membuat klaim kosong. Nah, dan kesimpulan dari ceramah ini, dari semua komentar saya tentang ceramah ini adalah ceramah ini hanya membuat orang-orang bodoh menjadi bodoh, sedangkan ceramah ini membuat orang-orang yang pikirannya terbuka untuk lebih mewaspadai diri terhadap penyesatan yang terjadi pada zaman sekarang. Jadi untuk saudara-saudaraku Muslim, berpikirlah bahwa apakah memang benar di dalam ajaran kalian itu diajarkan untuk mendustakan agama lain, untuk memfitnah agama lain, supaya agama kalian itu tersebar. Kalau memang hal itu benar di dalam ajaran agama kalian, maka pertanyaan besarnya adalah apakah benar Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang benar? Karena Tuhan yang kalian sembah itu suka memfitnah keyakinan umat lain untuk menunjukkan eksistensinya. Dan itu bukanlah Tuhan, itu adalah perilaku iblis yang selalu melahirkan dusta demi dusta, kebohongan demi kebohongan, penipu demi penipu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Pikirkanlah apakah kalian sudah ada di jalan yang benar dengan mempercayai agama yang selalu melahirkan para pendusta, dengan mempercayai agama yang selalu mendustai
selalu memfitnah keyakinan orang lain. Nah, dan untuk saudara-saudara dan untuk channel Medcaf Media, coba kamu perhatikan ceramah ini, lalu kamu bandingkan, kamu lihat di dalam ajaran kekristenan, apakah di dalam kekristenan pernah sekali saja menyinggung tentang Islam? Menyinggung tentang Islam, pernahkah? Tidak. Tetapi di dalam Al-Quran, di dalam setiap ceramah para pemuka agama kalian, memang tidak semua tetapi ada para pemuka agama kalian yang selalu menyinggung tentang kekristenan, dan kamu bilang bahwa kamu mau melaporkan mereka, orang-orang Kristen, karena menyebarkan berita hoax tentang murtadin. Siapa yang sebenarnya hoax lebih dulu? Aula dan Muhammad. Jadi kalau kamu mau lapor, silakan lapor Aula dan Muhammad. Silakan tuntut Al-Qur'anmu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sudah have fun bersama-sama dengan saya pada video kali ini. Saya sangat merasa terhibur dengan stand up komedi yang dibawakan oleh Ustadz Haikal, dibawakan oleh Muslim tentang sejarah agama Kristen yang sebenarnya, kalau boleh diedit dalam kurung, tulis dari tukang hoax. Oke, kita jumpa pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.